Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang pembelahan sel. Sekarang kita masuk ke pembelahan sel. Nah, pembelahan sel ini ada dua macam ya. Yang pertama ada pembelahan sel secara langsung dan pembelahan sel tidak langsung. Apa sih bedanya pembelahan sel secara langsung dan tidak langsung? Kalau pembelahan secara langsung itu merupakan proses pembelahan yang tidak melalui atau tidak membutuhkan tahapan-tahapan pembelahan. Sedangkan untuk pembelahan sel yang tidak langsung itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk melakukan pembelahan sel tersebut. Nah, pembelahan sel secara langsung ini istilah lainnya disebut dengan amitosis. Sedangkan pembelahan sel secara tidak langsung itu ada dua. Pertama ada mitosis dan juga meiosis. Nanti kita bahas ya. Yang pertama yaitu pembelahan amitosis. Nah, pembelahan ini merupakan pembelahan sel yang dilakukan secara langsung atau spontan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan. Pembelahan ini juga disebut juga dengan pembelahan biner atau istilah lainnya adalah pembelahan biner. Kemudian pembelahan amitosis ini terjadi pada organisme prokariotik. Organisme prokariotik itu merupakan organisme yang tidak memiliki membran inti. Dia hanya membatasi nukleoplasmanya dengan sitoplasma saja. Contohnya pada bakteri atau cyanobacteria, atau istilah lainnya adalah ganggang biru. Sekarang kita masuk ke pembelahan biner. Nah, untuk mekanisme pembelahan binernya itu sendiri, ini diawali yang pertama dengan berduplikasinya kromosom atau kromosom mengganda menjadi dua. Kemudian si selnya akan melakukan elongasi atau pemanjangan. Lalu kemudian si selnya ini akan membentuk pelekukan atau melekuk ke dalam. Kemudian si kromosom yang berduplikasi tadi itu akan mulai bergerak dan saling menjauh. Yang selanjutnya ini akan terbentuk septum atau sekat di antara tengah-tengah ini yang membatasi antara kedua calon bakal kedua sel ini ya. Kemudian tahap terakhir setelah ini membelah akan terbentuk dinding sel baru di antara sel-sel anak sehingga dihasilkan dua sel anak yang sifatnya sama dengan induknya. Itu merupakan tahapan dari pembelahan biner. Sekarang kita masuk ke siklus sel atau istilah lainnya adalah perputaran sel. Coba perhatikan gambar pada slide. Itu ada yang warna biru namanya interfase atau fase persiapan. Kemudian ada yang warna kuning itu adalah fase mitotik. Nah, di siklus sel ini 90% merupakan interfase. Di interfase ini nanti dibagi menjadi 3 fase, ada G1, ada S, dan juga G2. Nah, yang 10%-nya itu baru fase mitotik. Nah, di fase mitotik itu ada dua, ada karyokinesis dan juga sitokinesis, pembelahan inti dan juga pembelahan sitoplasma. Nah, sebelum masuk ke fase mitotik, itu nanti akan dimulai dari interfase fase G1 atau fase pertumbuhan. Nah, fase pertumbuhan primer. Nah, di fase G1 ini ciri-cirinya atau yang terjadi ini si sel akan melakukan pertumbuhan dan pembentukan organel-organel sel. Jadi pada fase G1 ini mulai terjadi pertumbuhan atau mulai dibentuk organel-organel sel, sehingga nanti si sel ini ukuran dan volume selnya akan mulai bertambah sehingga terlihat mengembang atau terlihat membesar si selnya. Interval waktu yang dibutuhkan dalam fase G1 itu antara 6 sampai 12 jam. Kemudian sekarang masuk ke fase S atau istilahnya adalah fase sintesis. Nah, yang terjadi pada fase S ini sudah jelas ya, sintesis protein dan juga replikasi DNA, sehingga nanti akan terbentuk salinan atau cetakan DNA baru. Kemudian interval waktu yang dibutuhkan dalam fase ini
antara 6 sampai 8 jam. Nah, setelah fase S, baru nanti masuk ke fase G2. Nah, di fase G2 sebenarnya ini adalah lanjutan daripada fase G1. Yang terjadi adalah pertumbuhan dan pembentukan organel-organel sel yang belum selesai terbentuk di fase G1 akan dilanjutkan di fase G2. Di sini sel-sel sudah mulai membelah, sudah siap membelah. Nah, kalau sudah siap membelah, nanti barulah si sel ini akan masuk ke fase mitotik. Interval waktu yang dibutuhkan dalam fase G2 ini berkisar antara 3 sampai 4 jam. Nah, kalau sudah selesai interfase atau fase persiapannya, nanti baru masuk ke fase mitotik. Nah, di fase mitotik ini nanti akan dimulai dari karyokinesis atau pembelahan inti. Nah, untuk pembelahan inti sendiri ini ada 4 tahap, ya. Pertama ada profase, kemudian ada metafase, ada anafase, dan juga telopase. Nah, kalau pembelahan inti ini sudah selesai atau keempat tahap ini sudah dilalui, baru nanti masuk ke sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, pembelahan sitoplasma itu nanti yang akan menyebabkan si sel menjadi terpisah atau menjadi sel anakan baru gitu. Sekarang kita masuk ke pembelahan mitosis. Seperti yang sudah disinggung pada penjelasan sebelumnya, pembelahan ini merupakan pembelahan yang prosesnya dilakukan secara tidak langsung. Jadi untuk melakukan pembelahan harus melalui tahapan-tahapan atau fase-fase tertentu secara berurutan. Nah, seperti pada animasi di samping ini merupakan contoh daripada pembelahan mitosis. Jadi untuk menghasilkan sel anakan ini harus melalui tahapan-tahapan seperti tahapan awal yaitu interfase atau fase persiapan, kemudian nanti masuk ke profase, metafase, anafase, telopase, dan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri pembelahan mitosis. Nah, ciri yang pertama, pembelahan ini terjadi hanya satu kali pembelahan saja. Beda hanya dengan pembelahan meiosis. Kalau pembelahan meiosis itu terjadi 2 kali proses pembelahan. Jadi nantinya ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Kemudian, pada pembelahan ini dihasilkan 2 sel anakan yang sifatnya identik dengan sel induknya. Misalnya gini, kalau si sel induknya itu mempunyai sifat kromosom yang diploid atau 2N, ketika membelah menghasilkan sel anakan, maka si sel anakan tersebut sifat kromosomnya akan sama persis dengan sel induknya. Kalau sel induknya 2N, maka si sel anakannya pun juga masing-masing akan bersifat 2N atau diploid. Kemudian tidak mengurangi jumlah kromosom. Jadi proses pembelahan ini tidak mengurangi kromosomnya. Jadi jumlah kromosomnya tetap sama. Terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Nah, biasanya ini terjadi pada sel-sel embrionik atau jaringan-jaringan yang masih aktif membelah. Kalau pada tumbuhan itu biasanya terletak pada ujung akar atau ujung batang. Kemudian tujuan daripada pembelahan mitosis ini jika terjadi pada organisme eukariotik uniseluler atau bersel 1, ini tujuannya untuk perkembangbiakan atau perbanyakan individu. Kalau terjadi pada organisme multiseluler nih, organisme eukariotik multiseluler, contohnya seperti manusia, itu tujuannya untuk pertumbuhan dan juga regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. Regenerasi itu adalah perbaikan, jadi memperbaiki sel-sel yang rusak atau mati. Itu biasa terjadi pada sel-sel yang mulai sel-sel dewasa ya, bukan sel-sel yang sudah tua tapi yang sudah dewasa gitu. Sekarang kita masuk kepada mekanisme atau proses dari pembelahan mitosis itu sendiri. Nah, pembelahan mitosis ini dalam prosesnya harus melalui beberapa tahapan, seperti tahap persiapan atau disebut juga dengan interfase. Kemudian nanti masuk ke profase, kemudian metafase, anafase, telopase, dan yang terakhir ada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sekarang kita mulai dari profase 1.
Nah, di profase 1 ini organel sel mulai terbentuk seperti di sini ada inti sel, kemudian ada benang-benang kromatin. Di sini tidak terlihat ya benang kromatinnya. Kemudian ada membran inti, membran plasma, dan juga sentriol. Nah, si sentriol ini awalnya terbentuk dari satu sentrosom. Karena si sentrosomnya tersebut melakukan pembelahan, jadilah sentriol atau 2 sentriol yang warna merah itu ya. Lalu lanjut ke profase 2. Nah, di profase 2, si sentriol yang terbentuk tadi itu mulai bergerak saling menjauh, bergerak ke arah yang berlawanan atau ke kutub yang berlawanan. Kemudian, si benang-benang spindle atau mikrotubul atau istilah lainnya adalah benang gelendong itu sudah mulai terpancar dari si sentriolnya atau mulai terbentuk, terus memanjang si benang spindlenya. Selanjutnya, benang-benang kromatin yang tadi yang tidak terlihat ini mulai menebal, dan di profase 2 ini mulai terlihat ya si benang-benang kromatinnya. Nah, benang kromatin ini akan terus menebal, memendek, dan membentuk yang namanya kromatid atau kromosom. Nah, di sini anak intinya sudah mulai menghilang, sudah mulai tidak terlihat ya di profase 2. Kalau di profase 1 tadi anak intinya masih terlihat, di profase 2 si anak inti sudah mulai menghilang. Kemudian masuk ke prometafase. Nah, di prometafase si sentriol yang bergerak tadi ini sudah sampai di kutub yang berlawanan. Kemudian si kromosom yang sudah terbentuk itu nanti akan menempel pada benang-benang spindle atau benang-benang mikrotubul, akan terikat dan bergerak menuju ke ekuator atau bidang ekuator. Si membran inti ini akan mulai menghilang ya, membran intinya. Nah, yang pecah-pecah ini adalah membran intinya. Nanti ini akan menghilang si membran intinya. Si kromosomnya akan terikat di benang spindle dan bergerak menuju bidang ekuator. Nah, ini si kromosomnya, ini kromosom dengan 2 kromatid sister ya. Jadi satu kromosom itu ada 2 kromatid. Kemudian kita masuk ke metafase. Nah, di tahap metafase ini, si kromosom yang sudah terikat oleh si benang spindle tadi kan mulai bergerak ya. Nah, sekarang di metafase ini si kromosomnya sudah sampai di bidang ekuator, sudah berada dalam satu formasi atau satu baris. Si kromosomnya. Masuk ke tahapan atau fase anafase. Nah, di fase ini pasangan sentromer dari setiap kromosom itu akan berpisah sehingga mengakibatkan kromatid saudara yang menempel tadi pada satu kromosom tersebut itu yang semulanya menyatu akan berpisah pula karena diakibatkan daripada si benang spindle atau mikrotubulnya akan memendek, jadi tertarik ke kutub yang berlawanan sehingga kromatidnya berpisah. Kemudian masing-masing kromatid tersebut akan bergerak menuju ke arah yang berlawanan tadi ya. Lalu masuk ke fase telopase. Nah, pada fase ini mikrotubul non-kinetokor atau istilah lainnya adalah benang spindle yang tidak mengikat kromatid atau kromosom ini akan terus memanjang sehingga mengakibatkan sel pun akan terus memanjang. Kemudian si membran dan anak inti di sini mulai terbentuk kembali pada kedua kutub. Kromosom akan kembali menjadi benang-benang kromatin yang semulanya tadi pada profase benang kromatin menjadi kromosom. Nah, di telopase sebaliknya si kromosom akan kembali lagi menjadi kromatin. Kemudian benang-benang spindle atau mikrotubul ini akan mulai memudar dan si sentriolnya itu akan kembali lagi menjadi sentrosom di masing-masing kutub tersebut. Kemudian membran sitoplasmanya akan mulai melekuk, ini di bagian tengah akan terjadi pelekukan sitoplasma. Nah, itu merupakan tahapan telopase.
Setelah tahapan ini nanti akan masuk kepada tahapan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi untuk tahapan mitosis ini harus diingat-ingat ya. Pertama ada profase. Diawali dulu dari tahapan interfase, kemudian nanti masuk ke profase, kemudian metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, proses pembelahan tadi yang sudah melewati tahapan profase, metafase, anafase, dan juga telofase, tahap akhir itu akan masuk pada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, di sini sudah ada contoh animasi daripada proses pembelahan sitoplasma. Jadi pembelahan sitoplasma ini nantinya akan diikuti dengan pembentukan sekat atau septum di bagian tengah yang akan memisahkan kedua bagian sel, sehingga nantinya si sel tersebut akan terpisah dan menjadi sel anak yang identik. Nah, untuk sitokinesis itu sendiri antara sel hewan dan juga sel tumbuhan ada perbedaannya, tidak sama prosesnya. Nah, jika sel hewan, sitokinesis itu diawali dengan pembentukan alur pembelahan pada bidang ekuator. Lalu pada sisi alur pembelahan sitoplasma nantinya akan terdapat cincin kontraktil, bisa dilihat ya di gambar. Nah, si cincin kontraktil ini tersusun dari mikrofilamen aktin dan molekul protein miosin. Jika si cincin kontraktil ini berkontraksi, ini akan mengakibatkan alur pembelahan semakin dalam, sehingga pada akhirnya akan terbentuk dua sel anak. Kemudian jika pada sel tumbuhan ini tidak terbentuk alur pembelahan, tetapi terbentuk lempeng sel. Nah, si lempeng sel ini berasal dari pesikula-pesikula yang dihasilkan oleh badan Golgi yang nantinya akan berpindah di sepanjang mikrotubul ke tengah-tengah sel. Nah, si pesikula-pesikula yang membawa materi dinding sel tersebut ini akan bersatu membentuk lempeng sel atau istilah lainnya adalah plat sel. Nah, si plat sel ini nantinya akan terus membesar hingga si membran di sekelilingnya akan bergabung dengan membran plasma. Kemudian terbentuklah dinding sel baru yang nantinya akan memisahkan kedua sel anak tersebut. Sekarang kita masuk ke pembelahan meiosis. Nah, adapun untuk ciri-ciri dari pembelahan ini, yang pertama, pembelahan ini terjadi 2 kali atau 2 tahap. Jadi ada meiosis 1 dan juga meiosis 2. Selanjutnya, terjadi pada organisme eukariotik yang bereproduksi secara seksual. Yang ketiga, ini menghasilkan 4 sel anak atau sel gamet yang haploid. Artinya, jumlah kromosom yang diwariskan dari sel induk itu hanya separuhnya saja atau setengah dari sel induk. Selanjutnya disebut juga dengan pembelahan reduktif. Kenapa ini disebut dengan pembelahan reduktif? Karena pada proses pembelahan ini terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anak yang dihasilkan. Misalkan, jika jumlah kromosom sel induk itu diploid atau 2N, akan dihasilkan sel anak dengan jumlah kromosom yang haploid atau N. Nah, tujuan dari pengurangan jumlah kromosom ini agar jumlah kromosom dari generasi ke generasi tetap sama. Jika terjadi fertilisasi antara sel kelamin jantan yang N dan sel kelamin betina yang N atau haploid yang dihasilkan melalui meiosis, ini nanti hasilnya akan menjadi zigot yang 2N yang nantinya tumbuh menjadi individu yang diploid atau 2N. Itu tujuannya ya. Jadi nanti jumlah kromosomnya tetap sama dari generasi ke generasi. Kemudian terjadi pada sel gonosom atau sel kelamin, atau istilah lainnya adalah sel gamet. Tujuan daripada pembelahan ini untuk pembentukan sel gamet atau spora pada tumbuhan. Nah, itu ciri-ciri daripada pembelahan meiosis. Sekarang kita masuk ke proses pembelahan meiosis. Sebelum terjadi pembelahan meiosis, ini sebelumnya sudah terjadi
tahap interfase atau fase persiapan. Di fase tersebut itu sudah terjadi sintesis protein dan replikasi DNA sehingga nantinya akan terbentuk salinan DNA baru. Selain itu juga akan terjadi pertumbuhan dan pembentukan organel-organel sel. Nah, kalau fase tersebut sudah selesai, selnya sudah siap, baru nanti masuk ke proses pembelahan meiosis 1. Nah, di meiosis 1 maupun meiosis 2, tahapan-tahapannya sama, diawali dari profase, kemudian metafase, anafase, lalu telofase, dan terakhir ada sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sekarang kita mulai dari pembelahan meiosis 1 yang diawali dari tahap profase 1. Nah, di tahap profase 1 ini yang terjadi, si benang-benang kromatin atau benang-benang halus ini akan mulai menebal dan memendek sehingga nanti akan terbentuk kromosom. Lalu si kromosom homolog ini akan saling berdekatan dan berpasangan membentuk sinapsis. Kemudian setiap kromosom akan saling berduplikasi menjadi 2 kromatid sehingga nanti akan membentuk kromosom tetrad atau kromosom dengan 4 kromatid. Selain itu juga akan terjadi pindah silang atau crossing over. Nah, si crossing over inilah yang nanti akan menyebabkan si sifat sel anak menjadi tidak identik dengan si sel induknya. Jadi hanya setengahnya saja jumlah kromosom itu yang diwariskan ke sel anaknya, sehingga nanti si sel anaknya akan bersifat haploid gitu. Kemudian ini anak inti dan membran inti akan mulai menghilang. Lalu si sentrosom yang sudah berduplikasi menjadi 2 itu akan bergerak ke arah yang berlawanan atau ke kutub yang berlawanan. Lalu dari setiap sentrosom itu akan memancarkan atau terbentuk benang-benang spindle atau istilah lainnya mikrotubul atau benang-benang gelendong. Itu sama ya. Nah, si mikrotubul yang sudah terbentuk atau benang spindle yang sudah terbentuk itu nanti akan melekatkan kromosom homolognya sehingga nanti si kromosom homolognya akan bergerak ke bidang ekuator. Nah, sekarang masuk ke tahap metafase 1. Di tahap metafase 1 atau menjadi ciri pertama dari proses pembelahan meiosis 1, ini si kromosom tetrad atau kromosom homolog akan terus bergerak ke bidang ekuator dan sudah sampai di bidang ekuator atau nantinya akan sampai di bidang tengah ya. Jadi ini ciri dari metafase 1 pada meiosis 1. Jadi si kromosom homolognya itu sudah berjejer di bidang ekuator membentuk formasi 2 baris. Jadi terlihat dua jejer kromosom di bidang ekuator. Ini pada tahap metafase 1 dalam pembelahan meiosis 1. Kemudian masuk ke anafase 1. Nah, di anafase 1, si kromosom yang sudah sampai di bidang ekuator tadi yang berjejer membentuk 2 baris itu nanti akan terpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, bukan perpisahan ya, si kromosom tersebut bisa berpisah itu diakibatkan karena si mikrotubul kinetokor atau mikrotubul yang melekat pada kromosom homolognya itu akan memendek sehingga si kromosom homolognya akan terpisah dan tertarik ke kutub yang berlawanan. Nah, ini juga ciri kedua dari pembelahan meiosis. Jadi yang dipisah pada tahap ini adalah kromosom homolognya. Nah, kalau pada pembelahan mitosis itu kan yang dipisah adalah kromatid sister. Nah, kalau ini yang dipisah adalah kromosom homolognya. Seperti yang bisa dilihat pada gambar ya. Jadi itu yang berpisahnya adalah kromosom homolognya, bukan kromatid sisternya. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke tahap telofase 1. Nah, di tahap telofase 1 ini setiap kromosom homolog sudah berada di masing-masing kutub yang berlawanan. Kemudian akan mulai terbentuk yang namanya membran inti, tapi di sini tidak terbentuk inti sel ya. Yang hanya terbentuk itu adalah membran inti. Kemudian si sentrosom itu tetap ada dan
si mikrotubul atau benang spindlenya itu akan mulai menghilang. Kemudian akan terjadi yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi si selnya itu nanti akan terpisah yang diakibatkan karena si sitoplasmanya mulai membelah, sehingga akan terbentuk dua sel anak baru yang sifatnya haploid. Jadi ini yang dinamakan kenapa meiosis 1 ini sifatnya reduksional atau terjadi yang namanya pengurangan jumlah kromosom. Jadi pada fase ini terjadi pengurangan jumlah kromosom. Yang tadinya si sel induknya itu kromosomnya bersifat 2N atau jumlahnya 2N, itu nanti akan membelah menghasilkan sel anakan yang sifatnya atau jumlah kromosomnya hanya setengah dari jumlah kromosom induk. Jadi hanya setengahnya saja yang diwariskan kepada sel anaknya, sehingga sel anak itu hanya bersifat N atau haploid. Nah, sekarang kita masuk ke proses pembelahan meiosis 2. Nah, di antara proses pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 itu ada yang namanya interkinesis atau periode antara meiosis 1 dan juga meiosis 2 atau jeda antara meiosis 1 dan juga meiosis 2. Nah, meiosis 2 sama ya, diawali dari profase. Nah, di tahap profase pada meiosis 2 ini yang terjadi, si sentrosom itu akan membelah menjadi sentriol. Jadi di masing-masing sel nanti akan ada 2 sentriol. Kemudian si sentriol tersebut akan mulai bergerak saling menjauh ke arah kutub atau ke arah yang berlawanan. Kemudian dari setiap sentriol ini akan terpancar benang-benang spindle atau mikrotubul yang nantinya akan melekatkan masing-masing kromosom dengan kromatid sister. Nah, ini perbedaan dari meiosis 2. Jadi si kromosom ini tadi kan sudah terpisah ya kromosom homolognya pada meiosis 1. Nah, di meiosis 2 ini kromosomnya sudah menjadi kromosom dengan kromatid sister. Jadi bukan kromosom homolog dengan 4 kromatid lagi, tapi 1 kromosom dengan 2 kromatid sister. Meiosis 2 ini pembelahannya hampir sama atau hampir menyerupai dengan pembelahan mitosis sebenarnya. Jadi yang nanti dipisah itu adalah kromatid sisternya, bukan kromosom homolog lagi. Nah, kalau kemudian nanti si membran inti ini yang ada di profase 2 itu juga akan menghilang. Lalu masuk ke metafase 2. Nah, di metafase 2 ini ciri daripada proses pembelahan meiosis 2 itu si kromosomnya sudah berjejer di bidang ekuator dengan membentuk formasi satu baris. Nah, kalau tadi di meiosis 2 pada metafase itu si kromosomnya berjejer pada bidang ekuator membentuk 2 baris. Nah, kalau ini di metafase 2 atau pada meiosis 2 itu hanya terlihat 1 baris kromosom saja. Jadi ini bedanya antara metafase 1 dan juga metafase 2. Kemudian pada anafase 2 ini yang terjadi pemisahan kromatid sister. Nah, kalau pada anafase 1 kan yang dipisah itu adalah kromosom homolognya. Nah, ini yang dipisah adalah kromatid sisternya, sama dengan yang terjadi pada proses pembelahan meiosis. Jadi yang dipisahnya adalah si kromatid sisternya. Pemisahan si kromatid sisternya ini terjadi karena diakibatkan oleh pemendekan benang spindle atau mikrotubul kinetokor atau benang spindle atau mikrotubul yang melekatkan kromosomnya. Nah, yang terakhir yaitu telopase 2 atau tahap telopase. Ini yang terjadi, si kromosom
ini telah sampai pada kedua kutub yang berlawanan. Jadi kromosomnya sudah berada di masing-masing kutub. Kemudian akan terbentuk anak inti baru dan membran inti pada kedua kutub. Kemudian benang-benang spindle akan mulai menghilang dan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Nah, pembelahan sitoplasma inilah yang nanti akan menghasilkan sel anakan baru. Nah, sehingga nantinya akan dihasilkan 4 sel anak yang kromosomnya atau jumlah kromosomnya haploid atau setengah dari sel induknya. Nah, kalau pada meiosis 1 tadi kan terjadi reduksional kromosom ya, atau pengurangan jumlah kromosom. Nah, kalau pada meiosis 2 itu tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom. Jadi sama, yang tadinya sel induknya itu adalah sifat kromosomnya N, sel anak yang dihasilkannya pun itu masing-masing jumlah kromosomnya N. Jadi sama ya. Beda halnya dengan meiosis 1. Nah, untuk perbedaan daripada pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 ini kita bisa lihat di animasi ini. Nah, pada meiosis 1 itu yang dipisah adalah kromosom homolognya, sehingga nanti akan menghasilkan 2 sel anak yang sifatannya itu adalah haploid. Nah, ini adalah pembelahan anapase dan juga telopase pada meiosis 2. Bisa dilihat ya di animasi. Jadi itu yang dipisah pada meiosis 2 adalah kromatid sisternya yang terlihat seperti benang tunggal itu ya. Kalau tadi yang dipisah adalah kromosom homolognya, ini yang dipisah adalah masing-masing kromatid sister, sehingga nantinya akan menghasilkan 4 sel anak yang sifatnya haploid. Nah, itu tadi pembahasan mengenai pembelahan mitosis dan juga meiosis. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya saya akan menyampaikan materi atau membahas materi mengenai gametogenesis. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.